Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Wahyudi Kurniawan di vlog pribadi saya. Vlog ini adalah membahas terkait dengan berbagai macam isu, terutama isu kesehatan masyarakat, ekonomi kesehatan yang saya geluti, berbagi pengalaman berkeluarga, ataupun pengalaman hidup yang lainnya. Kali ini saya akan membahas salah satu bidang yang saya geluti sejauh ini, yaitu pengendalian konsumsi rokok ya. Ini ada survei dari lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies, IDEAS, menunjukkan bahwa 77,1% responden keluarga miskin tidak menurunkan konsumsi rokoknya selama pandemi. Bahkan konsumsi rokok mereka bahkan cenderung meningkat meski penghasilannya anjlok. Ini survei ini dilakukan ke 1013 kepala keluarga, digelar di wilayah aglomerasi utama di Indonesia, yaitu Jakarta Raya atau Jabodetabek, kemudian di Semarang Raya, Surabaya Raya, Medan Raya, dan Makassar Raya. Ini cukup representatif ya surveinya. Kemudian dari total responden tersebut, 73,2% perokok miskin mempertahankan pengeluaran rokoknya meski kondisi ekonomi menurun. Ini menurut Yusuf Wibisono, pengeluaran kebutuhan lain yang turun atau bahkan ditiadakan agar dapat terus merokok dan kuantitas yang sama. Kemudian juga survei ini menemukan bahwa 39,7%, hampir 40% responden mengaku rela membeli rokok yang sudah biasa mereka konsumsi meski harganya meningkat saat pandemi. Sedangkan 21,2% responden memilih untuk menurunkan pengeluaran untuk rokok karena penghasilan yang turun signifikan ya. Jadi cuma 21% yang mengurangi konsumsi rokok. Ini saya ambil dari katadata.co.id dan beritanya dari Antara. Nih, salah satu gambarnya nih di Instagram ya. Kita bahas ya. Nah, ini penelitian ini sebetulnya tidak heran ya, atau tidak mengagetkan ya kalau kita bicara soal rokok. Itu secara konsisten data Susena itu menyatakan bahwa keluarga yang merokok itu lebih memprioritaskan membeli rokok daripada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu data Susena dari 2000 sampai sekarang konsisten bahwa rokok itu nomor 2 setelah padi. Itu rata-rata angkanya di 11-12%. Jadi kalau misalkan sudah mencandu ya, dia setelah mengeluarkan untuk makanan, terutama makanan pokok, beras, padi-padian, dia mengeluarkan untuk rokok gitu ya. Rokok itu nomor 2, bahkan kemarin rokok itu nomor 1 gitu ya, mengalahkan padi-padian juga di data terakhir. Yang kedua juga ternyata ketika masa pandemi itu ada 77% ya yang tidak menurunkan konsumsinya, padahal penghasilan mereka menurun gitu ya. Mengkonfirmasi data bahwa atau nikotin yang dikandung oleh tembakau itu merupakan salah satu zat adiktif yang paling kuat gitu ya. Penelitian yang banyak dirujuk sampai sekarang itu dari L. Benowitz menyatakan bahwa rokok itu atau nikotin itu bisa lebih mencandu daripada kokain, daripada narkoba yang selama ini terlarang gitu ya. Jadi lebih susah untuk berhenti dari kokain, mungkin alkohol, daripada berhenti dari nikotin. Yang pertama karena dari segi withdrawal syndrome-nya ya, nagihnya itu lebih kuat ya, meskipun efek sampingnya itu tidak menakutkan seperti narkoba yang lain gitu ya. Tapi rokok itu jadinya lebih mencandu karena ya dianggapnya biasa-biasa saja, tidak terlalu berbahaya. Karena dia mungkin butuh waktu yang lama untuk bisa perokok itu memanen di hasil merokok itu. Nah, ini kalau melihat data-data itu sebetulnya menurut WHO ataupun data-data berbagai penelitian menyatakan bahwa 50% perokok kalau dia terus merokok maka dia akan mengembangkan berbagai macam resiko penyakit-penyakit tidak menular ya, seperti serangan jantung, kanker dari seluruh tubuh gitu ya, dan juga berbagai macam ya penyakit-penyakit berat yang lainnya gitu ya. Sangat menakutkan gitu ya. Dan di Indonesia kondisi seperti ini merokok itu dianggap sebagai sesuatu kebiasaan yang biasa-biasa saja, masih bisa diterima secara sosial. Bahkan di kita ada istilah uang rokok gitu. Ini hal seperti itu masih terjadi di kita. Atau bahkan misalkan ada orang tua yang bilang, oh kamu jangan dulu merokok, nanti kalau sudah punya penghasilan baru boleh merokok. Nah, itu hal-hal seperti ini sebetulnya sikap-sikap yang kurang pas ya, karena merokok itu ya tidak ada sama sekali
manfaatnya. Badan Biro Pusat Statistik menyatakan bahwa merokok itu salah satu penyumbang kemiskinan yang besar karena konsumsinya sangat tinggi, tapi dia secara input terhadap pembangunan tidak ada kontribusinya. Rokok misalkan nutrisinya nggak ada itu sama sekali, jadi itu sangat berbahaya. Kalau dilihat dari penelitian dari AIDS ini bukan satu hal yang aneh gitu, kondisinya seperti itu. Kita harus berkontribusi lah untuk mendorong upaya pengendalian konsumsi rokok ini menjadi banyak diperhatikan oleh pemerintah gitu ya. Paling tidak kita bisa memulai dari diri sendiri. Kalau misalkan teman-teman di sini yang nonton perokok ya, cobalah pikirkan ulang untuk segera berhenti mumpung masih pandemi gitu. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa rokok itu juga memperberat kasus COVID-19. Pertama penularan, karena kan orang merokok kan pasti melepusnya seperti ini ya. Sementara salah satu penularan dari COVID-19 itu adalah dari tangan ya, ketika surface gitu ya. Dan ketika perokok dari luar itu banyak menyentuh mulut ataupun hidungnya, itu pasti meningkatkan resiko untuk terpapar COVID-19. Yang kedua juga risiko terpapar COVID-19 itu meningkat karena ada reseptor ya. Jadi ada jaringan di paru-paru yang tidak terlalu sensitif lagi sehingga dia tidak bisa melawan COVID, virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ketiganya resikonya terjadi karena perokok beresiko penyakit-penyakit komorbid. Ya, orang yang punya komorbid itu bisa lebih berisiko mengalami COVID-19. Pandemi itu adalah waktu yang tepat untuk kita berhenti ya merokok. Bagi yang masih merokok, segeralah berhenti mumpung masih pandemi, mumpung ada banyak alasan yang bisa gunakan untuk mendorong kita berhenti merokok. Karena berhenti merokok itu bukan sesuatu hal yang gampang ya. Kalau tanpa bantuan orang lain itu tanpa tekad yang kuat, nah memang bukan suatu hal yang mudah. Nah, kalau misalkan Anda yang bukan perokok ya, tapi punya keluarga ya, pacar, adik, kakak, atau ibu, bapak, paman ya, nah siapapun. Nah, ini saatnya kita untuk kampanye untuk mengajak mereka berhenti merokok. Ya tadi itu berbahaya sekali ya dalam jangka panjang untuk kesehatan, untuk lingkungan sekitar, juga untuk secara ekonomi gitu ya. Apalagi sekarang WHO sedang mengkampanyekan tahun ini adalah sebagai Hari Tanpa Tembakau Dunia dengan tema Commit to Quit ya. Targetnya adalah mencoba untuk mendorong para perokok untuk berhenti. Nah, perokok itu butuh dorongan dari orang-orang sekitar, orang-orang signifikan ya, pasangan, anak, adik, kakak, ibu, bapak, untuk mereka bisa komit dan berhasil berhenti merokok. Jadi itulah mungkin di kita itu memang perokok masih tinggi ya. Kita termasuk salah satu negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia. Perokok laki-lakinya 60% lah, jadi 2 dari 3 orang. Nah, bagi Anda yang merokok, ini adalah satu perangkap ya. Meskipun merasa bahwa banyak orang yang merokok juga, sebaiknya ya segeralah untuk kita berhenti ya. Dan bagi yang bukan perokok, ya Anda minoritas gitu ya, kalau laki-laki terutama. Dan jangan berkecil hati, kita sudah memilih gaya hidup yang sehat ya. Pertahankan untuk tetap tidak merokok. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita hidup sehat ya, salah satunya dengan tidak merokok. Dan jangan pernah memulai untuk merokok. Dan bagi yang sudah merokok, ya berhentilah, bukan hanya sekedar untuk kesehatan pribadi, untuk keuangan, tapi juga untuk orang-orang yang sekitar kita yang kita cintai, anak-anak kita, pasangan kita, mungkin suami atau istrinya, atau orang tua kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.